Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Para akhwat dan juga ummahat serta para ayah dan juga para bunda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini hingga detik ini, pagi menjelang siang di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmat-Nya begitu banyak kepada kita. Di antara nikmat tersebut, kita diberikan kesehatan, kita diberikan waktu luang, kita diberikan rezeki yang ada makanan yang bisa kita gunakan untuk sahur tadi subuh, dan juga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan. Bulan yang siangnya kita diperintahkan untuk siam, bulan yang malamnya kita hidupkan dengan qiyamul lail, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, bulan yang dirindukan oleh orang-orang soleh, bulan yang apabila datang bulan Ramadan maka dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan syaitan dibelenggu. Maka sekarang kita berada di bulan suci Ramadan, maka kita gunakan waktu kita dengan sebaik mungkin. Kita gunakan waktu kita dengan sebaik mungkin, dan ya kita mengisi waktu kita tersebut untuk menuntut ilmu, untuk talabul ilm, yang mana menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki ataukah wanita. Terlebih lagi kita selaku orang tua, terlebih lagi kita selaku sebagai seorang ayah atau Anda sebagai seorang bunda, terlebih lagi mereka para pendidik yang berkecimpung di dalam dunia kependidikan, maka kita harus senantiasa menambah ilmu kita, yang mana gunanya adalah agar ketika kita melakukan satu amalan maka itu berlandaskan dengan dalil, dengan ilmu yang telah kita pelajari. Semoga salam dan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Hadirin dan hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimah, para ayah dan juga para bunda serta para pendidik yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan kajian parenting, yaitu sebagaimana sebelumnya telah kami sampaikan bahwasanya selama bulan Ramadan kita akan mengkaji sebuah buku dengan judul Mendidik Anak Tanpa Amarah. Ya, ini adalah buku yang ditulis oleh Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Madani dan juga dengan istri beliau itu Ummu Ihsan hafizahumullah. Yang mana buku ini adalah membahas tentang manajemen
Ya, bagaimana kalau seandainya kita marah, ya, atau bagaimana agar kita mendidik anak kita tanpa amarah. Yang mana pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada pertemuan yang ketiga, dan mudah-mudahan selama bulan Ramadan kita dapat menyelesaikan buku ini. Dan bagi jamaah yang memesan bukunya, ya, alhamdulillah kemarin sudah datang, maka bisa diambil pesanannya, ya, tadi telah kita sediakan di tempat para akhwat. Nah, kemudian yang ada bukunya, kita telah sampai kepada poin yang selanjutnya, yaitu kehidupan hati adalah kunci. Buka halaman 31. Jadi yang sudah pesan bukunya, yang sudah ada, silakan langsung buka halaman 31. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas pada poin ke berikutnya ini, ya, maka kita merojaah sedikit, ya, kita mengulang, ya, pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya yang pertama yang kita bahas ini adalah pendidikan. Jadi mendidik anak tanpa amarah maksudnya adalah dalam konteks pendidikan, dalam konteks memberikan pembelajaran kepada anak kita. Kemudian yang kedua, yang namanya anak-anak itu adalah mereka usianya di bawah 10 tahun. Ya, mereka di bawah usia 10 tahun. Kemudian yang ketiga, ya, marah di sini, mendidik tanpa amarah di sini adalah, sekali lagi kami ingatkan, dalam konteks dunia pendidikan. Maka penulis buku ini mengajak kepada kita, yaitu supaya di dalam mendidik anak kita atau mendidik peserta didik kita, maka jangan kita selalu mengedepankan amarah, jangan selalu kita depankan emosional, jangan selalu kita melampiaskan hawa nafsu kita dengan amarah tersebut, ya, naam. Nah, kemudian apa kaitan, ya, bab ini atau judul bab ini yang akan kita bahas pada pertemuan yang ketiga ini, yang mana insyaallah kita sampai jam 11.30, yang mudah-mudahan sampai 2 bab kita bahas, ya, sampai jam 11.30, ya, jadi kurang lebih 90 menit kita membahas tentang ilmu parenting ini. Nah, kenapa para akhwat dan juga ummahat serta para ayah dan juga para bunda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan hati adalah kunci di dalam menahan amarah. Ya, kalau ada yang bertanya kenapa kehidupan hati adalah kunci dalam menahan amarah, ya, maka jawabannya adalah bahwasanya menahan amarah dan sabar, ya, terhadap menahan amarah tersebut adalah amalan hati. Ya, jadi kalau ditanya kenapa kehidupan hati adalah kunci dalam menahan amarah, maka jawabannya adalah menahan amarah merupakan bagian daripada apa? Amalan hati. Ya, amalan hati. Kenapa? Karena hati di sini merupakan faktor menentu apakah kita bisa mengendalikan emosional kita ataukah tidak. Ya, maka dengan hati inilah yang akan bisa menahan gejolak emosional kita, atau sebaliknya malah kita menuruti hawa nafsu kita, kita meluapkan amarah kita. Maka orang, ya, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa meluapkan amarahnya, ya, orang tua yang selalu meluapkan amarahnya, para pendidik yang selalu meluapkan amarahnya, maka sejatinya mereka tidak memperhatikan yang berkaitan dengan hati mereka. Ya, artinya mereka tidak bisa menjaga amalan hati mereka. Ya, kenapa? Karena sejatinya, ya, kecerdasan dalam mengelola emosional itu sangat erat kaitannya dengan kondisi hati seseorang. Terlebih adalah dia seorang mukmin atau dia seorang muslim. Jadi semua itu bermuara kepada hati. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita fahami wahai para ayah dan juga para bunda, bahwasanya amalan hati ini
adalah amalan yang paling berat. Ya, amalan yang paling berat. Ya, kenapa? Karena hati kita ini terkadang susah untuk kita kendalikan. Kenapa susah kita kendalikan? Karena hati kita berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa yang sebagaimana disebutkan oleh salah satu istri Nabi, Ummu Salamah, yang mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma ya muqallibal qulub," wahai Allah yang membolak-balikkan hati, "tsabbit qalbi 'ala dinik," tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau senantiasa membaca doa ini?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Ummu Salamah, bahwasanya tidaklah setiap hati manusia melainkan berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang terkadang membolak-balikkan hati hambanya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala." Intinya adalah amalan hati ini adalah sesuatu yang berat. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa semua amalan hati, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, adalah amalan yang berat karena sulit untuk dikendalikan, karena hati manusia itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kenapa mengendalikan hati itu sulit? Ya, karena apa? Mempraktekkan ilmu yang telah kita pelajari itu sulit. Ya, sebab apa? Belajar teori tidaklah terlalu sulit. Yang sulit adalah mengamalkannya. Ya, maka kita para akhwat dan juga para ummahat, ya khususnya bagi mereka para ayah dan juga para bunda yang sudah memiliki anak-anak, nah apakah kita telah mempraktekkan? Ya, kita sudah 2 kali pertemuan dan ini sudah 3 kali pertemuan. Berarti apa? Kurang lebih sudah 3 pekan kita membahas kitab ini. Nah, pertanyaannya, apakah sudah kita praktekkan ataukah belum? Ya, apakah kita masih marah-marah sama anak kita? Ya, kalau seandainya telah kita amalkan, maka ini pertanda hati kita bersih. Tapi kalau seandainya tidak kita amalkan dan bahkan kita semakin menjadi amarah kita kepada anak kita, atau kepada istri kita, atau kepada suami Anda, atau sebaliknya, maka ini perlu kita pertanyakan bahwasanya ilmu itu tidak hanya sekedar teori, tapi ilmu harus dipraktekkan. Nah, inilah yang sulitnya, mempraktekkan ilmu, inilah yang sulit. Inilah yang banyak yang banyak di antara kaum muslimin tidak mempraktekannya. Ya, yang dimana di lapangan, yaitu apa? Masih banyak di antara orang tua yang merasa berat untuk tidak marah kepada anaknya. Ya, banyak di antara para ayah atau para bunda yang merasa sulit di dalam mengendalikan emosionalnya, dan bahkan atau lebih seringnya kita kebablasan atau kita lupa, apalagi yang berkaitan dengan hati kita, sehingga terkadang kita tidak sadar bahwasanya kita telah memarahi anak kita. Kita tidak sadar ternyata kita telah meluapkan emosional kita kepada anak kita. Maka biasanya apa? Ketika sudah selesai amarah, maka kita barulah menyesal. Nah, ini pertanda jamaah bahwasanya amarah itu tidak baik dalam semua hal, apalagi dalam konsep pendidikan, apalagi dalam konsep mendidik anak-anak kita. Maka orang tua, kita harus sadar bahwasanya kita tidak akan bisa menahan amarah kita sampai hati kita bersih, sampai hati kita baik. Karena hati adalah kunci dari segala hal, bukan hanya dalam pendidikan, tapi juga dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu hati yang salim, hati yang selamat. Maka di dalam buku ini silakan bagi para akhwat dan juga ummahat serta para ayah dan juga para bunda yang memiliki bukunya, buka halaman 31. Ya, di sini disebutkan oleh muallif bahwasanya baik buruknya hati, baik buruknya kondisi hati,
ya akan menentukan kondisi jasad seseorang. Artinya kalau hati seseorang itu baik, maka jasadnya akan baik. Demikian juga sebaliknya, apabila hatinya buruk, maka jasadnya juga akan buruk. Contoh misalkan, kalau misalkan ada orang tua atau kitalah selaku orang tua yang kasar kepada anak kita, bahkan kita tidak memperhatikan pendidikan kepada anak kita, kita tidak memperhatikan ya pendidikan untuk anak kita, dan kita tidak memperhatikan istri kita, dan kita sibuk yang berkaitan dengan isi perut kita atau masalah yang lain, maka ini pertanda bahwasanya mungkin hati kita tidak selamat, melainkan hati kita yaitu memiliki hati yang sakit. Nanti akan disebutkan di sini tentang pembagian hati, ya sebagaimana disebutkan oleh penulis buku ini pada halaman berikutnya. Maka jamaah, maka para ayah dan juga para bunda serta para pendidik, ketahuilah bahwasanya hati yang bersih, hati yang selamat adalah akan mengeluarkan perbuatan yang baik, akan mengeluarkan perkataan yang baik, dan dia akan bisa berusaha semaksimal mungkin menahan amarahnya. Jadi orang yang bisa menahan amarah, maka pertanda hatinya baik. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasad mudghah." Ketahuilah, kata Nabi SAW, bahwasanya setiap jasad itu terdapat segumpal daging. Idza salahal jasadu kulluh. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Dan apabila daging itu rusak, daging itu buruk, maka buruklah seluruhnya. Lalu Nabi sebutkan, ala wahya al-qalbu, dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya bahwasanya hati bahwasanya daging itu adalah segumpal hati. Daging itu adalah hati. Maka di sini wahai para ayah dan juga para bunda, ya serta ya siapapun Anda yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, maka hendaknya kita memperhatikan hati kita. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Islam sangat memperhatikan yang berkaitan dengan hati. Dan inilah tujuan diutusnya Nabi SAW, sebagaimana Nabi bersabda, ya Nabi menyebutkan, yaitu di dalam sebuah hadis, yaitu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya innama bu'istu liutammima bimakarimil akhlak. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka akhlak seseorang itu tidak akan bisa sempurna, akhlak seseorang itu tidak akan bisa baik kalau seandainya hatinya tidak baik. Jadi kalau seandainya hatinya baik, maka semua amalan perbuatannya akan baik. Kemudian wahai para ayah dan juga para bunda, kemudian jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya apabila Anda telah disebut sebagai seorang ayah, atau Anda telah disebut sebagai seorang umi, atau Anda telah disebut sebagai seorang bunda, ketahuilah bahwasanya di pundak kita memiliki tanggung jawab yang besar. Di pundak kita memiliki tanggung jawab yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita jamaah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka jahanam. Ini berat tanggung jawabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu surah At-Tahrim ayat 8 ya, kalau tidak salah, ya, yaitu yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka jahanam. Maka tugas kita sebagai seorang ayah, tugas kita sebagai seorang suami itu amatlah berat. Dan tugas Anda wahai para bunda, menjadi seorang bunda dan menjadi seorang istri sangatlah berat. Kenapa? Karena setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah kita pimpin. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum an ra'yatihi wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, kata Nabi, dan setiap pemimpin akan
ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dia pimpin. Maka saatnya bagi kita melakukan perubahan, saatnya bagi kita mendidik anak kita dilandasi dengan ilmu, dan kita mendidik anak kita di atas hati yang salim, hati yang bersih, hati yang suci. Dan meraih hati yang bersih, hati yang suci ini diperlukan dengan ilmu. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita ketahui wahai para ayah dan juga para bunda, di dalam berinteraksi dengan anak kita, ya kita memerlukan apa? Keimanan. Di dalam bermuamalah kepada siapapun, termasuk di dalam anak kita, kita memerlukan keimanan dan kita memerlukan amal soleh, yang mana dengan iman dan amal soleh inilah yang akan memberikan kemudahan bagi kita dalam menjalankan amanah, yaitu mendidik anak-anak kita. Kenapa? Ya kalau misalkan Anda wahai para ayah atau para bunda, ya enggak, memiliki anak yang mungkin anaknya sekarang sudah mulai besar. Ya anaknya misalkan usia berapa? Usia 4 tahun, ya usia 5 tahun, usia 6 tahun. Ya terkadang apa? Anak-anak kita apa? Memancing emosional kita, ya enggak? Terkadang anak-anak kita apa? Memancing amarah kita. Ya, memancing amarah orang tuanya. Ya, dan ingat wahai para ayah dan juga para bunda, ini yang kita sampaikan. Bahwasanya apa? Inilah karakter anak-anak kita. Kenapa? Karena keterbatasan daya pikir mereka, keterbatasan daya ingat mereka. Terkadang mereka melakukan hal-hal yang konyol, ya enggak? Terkadang mereka melakukan hal-hal yang bisa membahayakan diri mereka dan juga orang lain. Ya, nah kalau seandainya kondisi ini kita jumpai kepada anak kita, maka kita wajib mencegah anak kita. Ya, dan kita selaku orang tua, dan Anda selaku seorang ayah, atau Anda selaku seorang bunda, atau Anda selaku seorang pendidik, harus bisa memaklumi anak kita ini. Kenapa? Karena mereka terkadang apa? Berulang-ulang terjatuh di dalam kesalahan. Ya, bahkan mereka terkadang melakukan kesalahan, ya, lalu setelah itu besok mengulang lagi gitu. Ya inilah tentang apa? Tentang fitrah anak tersebut. Nah tugas kita adalah bagaimana kita menyadarkan kepada anak kita, kalau dia terjatuh dalam sebuah kesalahan, maka dia segera meminta maaf kepada ayahnya atau meminta maaf kepada bundanya. Ya, yang dengan itu kita telah memberikan pembelajaran kepada anak kita. Kalau salah segera minta maaf. Yang mana harapan kita adalah semoga anak kita ketika tumbuh besar, tumbuh dewasa, maka dia telah faham bahwasanya konsekuensi orang yang telah melakukan kesalahan, maka segera meminta maaf. Dan tugas kita adalah bagaimana ketika kita melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak kita, maka kita tidak meluapkan dengan amarah kita. Ya enggak? Terkadang ini enggak apa bagi kita wahai para ayah, yaitu apa? Terkadang ya biasanya apa memicu kita marah ini kan banyak faktornya, enggak? Pertama mungkin karena yaitu apa? Pekerjaan kita. Kita letih mungkin seharian bekerja, apalagi seorang ayah yang dia bekerja apa? Bekerja yang berkaitan dengan tenaga, misalkan ya di bawah terik panasnya matahari, lalu pulang disambut apa? Dengan kenakalan anak-anak kita, dalam tanda kutip ya, anak kita yang aktif. Ya terkadang dia naik di pundak kita, terkadang dia ngajak kita jajan dan yang semisalnya. Nah ini harus melatih kesabaran kita, subhanallah. Maka terkadang kalau ada orang tua yang tidak sabar, maka apa yang dilakukan? Maka dia apa? Akan membentak anaknya. Ya dia akan mengatakan, "Inyalah engkau dari ayah, pergilah engkau dari ayah, ayah capek." Ayah capek nak. Dan anak kita tak paham dia wahai para ayah dan juga para bunda. Berapa kali pun kita bilang ayah capek, ayah ayah mau istirahat, mereka tak paham. Kenapa? Karena inilah dunia mereka, yang mereka inginkan itu menurut mereka adalah selalu yang terbaik, dan menurut kita tidak baik. Ini menurut apa? Versi anak yang usianya di bawah 10 tahun, terutama yang di bawah 7 tahun, yang belum bernalar, yang belum mampu untuk berpikir. Nah tugas kita adalah yaitu apa tadi? Untuk banyak bersabar dan untuk banyak menahan amarah kita, untuk memperbanyak menahan emosional kita. Dan itu tidak akan bisa kita realisasikan, tidak akan bisa kita dapatkan
kecuali dengan membersihkan hati kita jamaah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya di dalam satu surah, ya surat apa namanya? Yang Allah bersumpah begitu banyak. Ya kurang lebih ada 11 kali Allah bersumpah. Setelah itu Allah menunjukkan bahwasanya apa? Betapa penting untuk mensucikan hati dan betapa sengsaranya dan betapa celakanya seseorang tidak mau mensucikan hatinya. Ini dalam Al-Quran surat apa? Ada yang tahu? Dalam Al-Quran surat apa? Asy-Syamsi. Ya lihat di dalam buku itu halaman 32. Ya di dalam Al-Quran surah Asy-Syams yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah jamaah. Ya Allah bersumpah ya ini menunjukkan tentang betapa pentingnya bagi kita memperhatikan hati kita. Ya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Quran surah Asy-Syams ya ayat 1 sampai dengan ayat 10. Yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah wasyamsi wadduhaha ya wal qamari idza talaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari dan demi bulan apabila mengiringinya, wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkannya, wal laili idza yarshaha, dan demi malam apabila telah menutupinya, was samai wama banaha, dan demi langit yang ditinggikan bersama dengan bangunannya, wal ardi wama tahaha, dan demi bumi yang telah dihamparkan, wan nafsi wama sawaha, dan demi jiwa ya dan demi jiwa kata Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah sempurnakan ciptaannya ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan kepada ketakwaan. Lalu Allah sebutkan qad aflaha man zakkaha, dan sungguh beruntunglah orang yang telah mensucikan hatinya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya 11 kali, yang mana tidak ada sumpah yang paling banyak kecuali di dalam surat ini. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hendak menyampaikan kepada manusia, wabil khusus kepada kaum muslimin, betapa penting bagi mereka untuk apa? Membersihkan hatinya. Betapa penting bagi mereka untuk mensucikan hatinya. Maka jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadangnya ndak kita kalau badan kita sakit, susah ndak kita jamaah? Susah ndak? Susah ya kan? Nah, semuanya susah. Ini kalau badan kita sakit susah. Dan apa yang kita lakukan? Kita akan berobat, kita akan minum obat, kita akan konsultasi kepada dokter. Ya, dan ini adalah sesuatu yang ditakutkan oleh manusia. Ya, akan tetapi ketika hati mereka sakit, mereka tidak merasa dan mereka biasa-biasa saja. Kenapa? Karena hati yang sakit tidak bisa dirasakan kecuali mereka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja yang lebih bahaya itu sakitnya jasad ataukah sakitnya hati? Jawabannya adalah sakitnya hati. Hati yang sakit ini berbahaya jamaah. Tidak hanya di dunia, tapi puncaknya adalah di akhirat. Lihat orang yang sulit menjalankan ketaatan, orang yang tidak mau berpuasa di bulan Ramadan, orang yang tidak mau sholat, orang yang sulit melakukan ketaatan kepada Allah, dan orang terutama orang tua yang selalu berkata kasar kepada anaknya dan bahkan memukul, waliyadzubillah. Ini menunjukkan tentang rusaknya hatinya, sakitnya hatinya. Dan kalau jasad kita sakit hanya sekedar yang berkaitan dengan dunia kita, hanya sekedar berkaitan dengan dunia kita, artinya kalaulah kita bersabar, maka kita akan mendapatkan pahala yang banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Ya, adapun kesudahannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ini sakit yang berkaitan dengan jasad kita. Maka kalau jasad kita sakit, maka kita bertanya kepada dokter. Maka demikian juga kalau hati kita sakit,
maka kita harus bertanya kepada para ulama, kita bertanya kepada ahli ilm, dan nanti akan disebutkan sebab-sebab, yaitu apa? Hati kita bersih, nanti akan kita sampaikan insyaallah. Ya. Kemudian jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tugas yang terberat bagi orang tua adalah mendidik anak mereka. Dan di dalam mendidik anak ini memang harus kita latih. Terkadang kita jatuh bangun dalam mendidik anak kita, ini biasa. Kenapa? Karena kita ini subhanallah, ya, tantangan kita besar jamaah. Banyak sekali tantangan kita. Yang pertama adalah tantangan terhadap diri kita sendiri. Kenapa? Karena setiap kita memiliki hawa nafsu, dan hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Dan ini sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang kedua. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, sebagaimana firman Allah, "Inna nafsa la amaratun bisu." Sesungguhnya ya, hawa nafsu itu selalu senantiasa mengajak kepada keburukan, illa man rahima rabbi, kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Tuhannya. Yaitu apa? Kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hawa nafsu kita. Maka di saat bulan Ramadan ini, wahai para ayah dan juga para bunda, maka saatnya momentum yang sangat baik bagi kita untuk menahan amarah kita. Karena amarah ini datangnya dari hawa nafsu, maka tugas kita adalah menundukkan amarah ini, menundukkan hawa nafsu ini, terutama di bulan Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan kebaikan. Kemudian yang kedua adalah syaitan, yang mana syaitan ini selalu senantiasa mengajak manusia kepada kejahatan, kepada perbuatan maksiat. Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 52 sampai 54, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin." Dan kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seseorang rasul dan tidak pula seorang nabi, illa kecuali idza tamanna alqasyaitanu fi umniyatihi, kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Melainkan apabila dia mempunyai satu keinginan. Jadi apabila seorang nabi atau rasul mempunyai keinginan, maka syaitan akan masuk ke dalam keinginannya tersebut untuk menggodanya. Bayangkan jemaah. Ini tingkatan siapa ini? Tingkatan para nabi dan rasul. Ya, maka tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad seorang utusan, baik dia itu seorang rasul atau seorang nabi, kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila nabi atau rasul tersebut memiliki satu keinginan, ya, maka syaitan akan memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Ya, jadi syaitan akan masuk untuk menggoda para nabi dan rasul tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fayansahullahu ma yulqi syaitan, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan. Nah, perbedaan antara kita nabi dan rasul, bahwasanya nabi dan rasul itu Allah jaga, ya, maksum mereka tidak pernah melakukan dosa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala jaga. Maka ketika syaitan datang hendak menggoda para nabi dan rasul, yaitu apa? Menggoda, yaitu apa? Terhadap nabi dan rasul, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan apa-apa yang dimasukkan oleh syaitan tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan nabi dan rasul tersebut dengan ayat-ayatnya, wallahu alimun hakim, dan dialah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, di dalam ayat ini jamaah begitu jelas bahwasanya syaitan itu akan senantiasa menggoda manusia, bahkan dia juga menggoda para nabi dan rasul. Ketika nabi dan rasul memiliki atau mempunyai satu keinginan, maka mereka masuk dari jalan tersebut, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan, yaitu apa? Godaan syaitan tersebut yang masuk kepada para nabi dan rasul. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Kemudian jemaah,
yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tingkatannya adalah nabi dan rasul. Apalagi kita, ya sudah sepastinya kita ya harus ya memahami bahwasanya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Dan setan ini adalah musuh kita yang kita tidak bisa melihat dia. Ya enggak, kita tidak bisa melihat setan. Tapi setan bisa melihat kita. Ya, kalau kita berperang dengan orang misalkan, itu lebih mudah mana? Kita nampak dia ataukah dia tidak nampak di pandangan kita? Tentu saja Pak, jawabannya adalah kalau kita sedang bertempur atau berperang misalkan, ya untuk memudahkan kita melawan musuh kita adalah yang tampak di hadapan kita. Nah, sedangkan setan tak nampak. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya syaitan itu adalah musuh yang sangat berbahaya bagi setiap manusia, yang mana setan dia telah bersumpah kepada Allah, dia telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menyesatkan manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk menyesatkan kita jamaah. Subhanallah. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ya, yang berbunyi qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Kata iblis, ya sebagaimana Allah sebutkan, karena engkau wahai Allah telah menghukumku menjadi makhluk yang terkutuk dan makhluk yang tersesat, maka aku benar-benar akan menyesatkan mereka dari jalanmu. Thumma la'atiyannahum min baini aidihim. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka mereka, dari depan mereka, wa min khalfihim, dan aku akan datangi mereka dari belakang mereka, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dan aku akan datangi mereka dari sebelah kanan mereka dan dari sebelah kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan menjumpai mereka menjadi hamba yang bersyukur kepadamu. Nah, inilah janji syaitan, inilah janji setan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia akan menyesatkan manusia. Maka jangan sampai kita yaitu apa? Terlena di dalam masalah ini ya, sehingga apa? Kita harus menguatkan benteng kita. Apa benteng kita? Yaitu hati. Maka hati ya menjadi benteng. Hati menjadi benteng seseorang yang mana dengan itu ketika setan hendak masuk ke dalam hati tersebut, maka dia terbentengi. Ya. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala membagi hati itu menjadi 3 macam. Ya, di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 52 sampai dengan 54, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hati itu menjadi 3 macam. Yang pertama ya, dan yang kedua adalah hati yang terkena keburukan. Ya, dan yang kedua adalah hati yang selamat. Ya, hati yang selamat. Ya, yang pertama adalah hati yang terkena keburukan, dan yang kedua adalah hati yang selamat. Ya. Kemudian jemaah, 2 hati yang terkena keburukan adalah hati yang di dalamnya ada penyakit hati. Ya, dan hati yang keras dan hati yang mati. Maka dapat kita simpulkan, ya hati itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hati yang sehat dan hati yang selamat. Ya, hati yang sehat dan hati yang selamat. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu pada hari yaitu harta dan anak-anak tidaklah bermanfaat kecuali mereka menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat. Maka hati yang pertama adalah hati yang sehat dan hati yang selamat, yaitu hati yang begitu mudah menerima nasihat, ya hati yang mencintai kepada kebaikan, ya hati yang cinta kepada kebaikan, dan hati yang selalu mendahulukan kebenaran. Ya, hati inilah
hati yang selamat, dan diantaranya adalah hati yang dipenuhi dengan keimanan kepada Allah, hati yang dipenuhi dengan belas kasihan, hati yang dipenuhi dengan kasih sayang, hati yang bisa menahan amarah. Ini adalah hati yang salim, hati yang selamat, dan hati yang sehat. Ini adalah macam hati yang pertama. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah hati yang keras. Ya, silakan buka halaman 35. Ya, hati yang keras, yaitu hati yang tidak menerima nasihat dan juga hati yang tidak bisa melakukan ketaatan. Hatinya keras. Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 52 sampai dengan 54. Kenapa? Di sini Allah sebutkan hati yang keras adalah hati yang sulit menerima nasihat, dan hati yang sulit menerima kebenaran, dan hati yang tidak bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah. Kemudian yang ketiga adalah hati yang sakit. Ya, hati yang sakit ini jamaah, ya, adalah hati yang diawali dengan ya, yaitu apa? Kerasnya hati, dan bisa hati itu mati, wal iyadzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya hati yang sakit ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun wa alqasiyati qulubuhum. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya Dia Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dan hati tersebut menjadi hati yang keras, waliyadzubillah. Maka para akhwat dan juga ummahat, serta para ayah dan juga para bunda, serta para pendidik yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaknya muhasabah diri kita. Kita hendaknya introspeksi diri kita. Di antara ketiga hati ini, di mana hati kita berada? Apakah yaitu berada pada hati yang pertama, yaitu hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang mudah mendapat, hati yang mudah untuk menerima nasihat, ya, hati yang mudah untuk mengajak kepada ketaatan. Maka di dalam sebuah hadis ya disebutkan, kalaulah seandainya hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah kenyang untuk membaca Al-Quran. Maka kalau saat ini kita malas membaca Al-Quran, ya, kita malas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita malas untuk melakukan amalan-amalan sunnah, maka ini pertanda hati kita tidak dalam keadaan sehat, alias hati kita dalam keadaan sakit. Maka segera kita obati hati kita jamaah. Maka nanti akan disebutkan, yaitu kiat-kiat agar hati kita tetap hidup dan hati kita biar tidak sakit, nanti akan disebutkan oleh penulis buku ini. Kemudian jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau selama ini hati kita keras, ya ketahuilah hati yang keras ini terdapat tandanya. Di antaranya adalah hati yang keras adalah hati yang sulit menerima nasihat. Ya, mungkin kita sering mendengarkan nasihat, tapi nasihat itu tidak berbekas di dalam hati kita. Nasihat itu tidak mengena di dalam hati kita. Makanya jamaah, ya, kaum muslimin dan muslimah rahiman rahimakumullah, bersyukurlah kita kalau seandainya apa? Ketika kita misalkan ikut pengajian atau kita mendengarkan ceramah, lalu apa? Kita tersinggung misalkannya, enggak? Ini kayaknya nih pemateri ini nyinggung ana nih. Ya bersyukur kita, kenapa? Berarti hati kita masih hidup. Padahal pemateri tidak menyinggung dia, kenapa? Karena tidak disebutkan namanya. Ya berbeda apa disebutkan dengan nama. Jangan seperti si fulan, ya. Ini jelas menyinggung ini. Kenapa? Karena disebutkan namanya. Tapi kalau tidak disebutkan namanya, ya bukan namanya bukan untuk Anda, tapi untuk semuanya. Ya termasuk yang menyampaikan. Nah kalau hal ini, yaitu apa? Kita merasa tersinggung, ya maka ini pertanda apa? Hati kita hidup.
Maka saatnya bukan hanya merasa tersinggung, tapi apa? Kita berusaha untuk berubah ke arah kebaikan. Kalau seandainya apa? Kalau seandainya kita terdapat melakukan kesalahan, maka kita menyadari apa yang kita lakukan yaitu sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maka ini adalah pertanda hati yang salim, hati yang selamat, hati yang hidup. Nah, sebaliknya kalau hati kita keras dan bisa mati waliyadzubillah, maka ini seakan-akan apa? Mereka adalah orang yang jasadnya hidup tapi seakan-akan mereka telah mati. Ya, disebutkan oleh para ulama kita, mereka yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mayat hidup, jasadnya hidup tapi hatinya mati waliyadzubillah. Apa gunanya hidup di dunia kalau seandainya hati kita telah mati, jamaah? Kenapa? Karena dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan dia tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Ya, sehingga apa? Dia hidup di dunia ini sekehendak hatinya. Dia hidup di dunia ini untuk melampiaskan syahwat dan nafsunya. Maka orang ini akan celaka kalau seandainya dia tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kemudian jamaah, para ayah dan juga para bunda serta para pendidik yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar bahwasanya menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai orang tua, maka harus kita memiliki badan kita yang sehat. Kenapa? Karena badan sehat kita bisa melakukan aktivitas yang lain. Kita bisa memberikan nafkah kepada istri bagi seorang suami, dan seorang istri bisa melayani suaminya, dan seorang ayah bisa berbuat baik kepada anaknya. Demikian juga seorang bunda bisa berbuat baik kepada anaknya. Ini kalau seandainya badannya sehat. Dan setiap orang tua dan bahkan semua manusia menginginkan badan mereka sehat walafiat. Nah, ketika kita menginginkan badan kita sehat walafiat, maka ada satu hal juga yang harus kita inginkan, yaitu apa? Hati kita. Ya, hati kita jamaah. Kenapa? Karena hati ini tidak semuanya Allah berikan kepada hambanya hati yang bersih. Tidak semuanya Allah berikan kepada hambanya hati yang selamat, melainkan hanya sebagian hamba-hamba Allah, yaitu pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kesehatan, semuanya Allah beri. Ya, kenapa? Karena kesehatan itu adalah bagian daripada rezeki yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semua rezeki bagi setiap hambanya. Ini sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Hud ayat 6, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi, dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang telah mencukupkan rezeki bagi mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjamin semua rezeki hambanya, termasuk rezeki para binatang ternak. Subhanallah, semuanya telah Allah jamin. Akan tetapi hati yang bersih, hidayah ketaatan, tidak semuanya Allah berikan. Yang mana ini merupakan karunia Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Ya, ini adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka artinya jamaah, artinya wahai para ayah dan juga para bunda, kalau seandainya saat ini kita telah menyadari betapa penting pendidikan anak-anak kita dan betapa penting mendidik anak tanpa amarah, maka ini adalah secercah cahaya hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini adalah secercah cahaya hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan ini pertanda bahwasanya Allah hendak memberikan kebaikan yang banyak kepada kita. Maka jangan kita sia-siakan hidayah ini jamaah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan semua hidayah ini kepada setiap orang. Allah tidak memberikan semua nikmat ketaatan
kepada semua makhluknya, akan tetapi Allah memilah-milih kepada orang-orang yang tepat. Nah, mudah-mudahan kitalah orang yang tepat, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah ketaatan kepada kita. Di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 31, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Lau sya'allahu lahadan nasa jami'an." Seandainya Allah menghendaki, maka tentu saja semua manusia mereka akan beriman kepada Allah. Tentu Allah memberi petunjuk kepada semua manusia, akan tetapi Allah tidak menghendakinya, jamaah. Artinya bagi kita sekarang ini yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, subhanallah, ini nikmat, jamaah. Hidayah ketaatan kepada Allah yang mungkin dahulu kita mungkin tidak pernah sholat, waliyadzubillah. Yang mungkin Anda para akhwat yang dulu mungkin tidak pakai hijab, kalaupun pakai hijab masih apa? Masih nampak lekuk-lekuk tubuhnya, tidak sempurna di dalam berhijab. Dan saat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah tersebut, yang mana saat ini kita selalu menjaga sholat kita, dan bahkan mereka para akhwat, yaitu para wanita, telah menutup dengan sempurna. Maka ini pertanda hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah kita harus menjaga hidayah ini dengan sebaik mungkin. Kita harus menjaga hidayah ini dengan sebaik mungkin. Demikian juga bagi orang tua atau bagi para ayah atau bagi para bunda, hendaknya mereka berusaha agar selalu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah ini, jamaah, yang telah Allah berikan kepada kita, kalau bisa tidak hanya untuk kita, tapi untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Maka hidayah ini pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai. Dan ini telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Nabi, ya enggak? Nabi menginginkan paman beliau yang bernama Abu Thalib untuk masuk ke dalam Islam, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki. Ya. Kenapa? Hikmahnya adalah bahwasanya hidayah taufik, hidayah ketaatan ini murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikannya. Maka tugas kita, wahai para ayah dan para bunda, hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak yang soleh dan soleha, keturunan yang baik, keturunan yang soleh dan soleha, dan tentunya menjadikan anak yang baik, yang menjadikan anak yang soleh dan soleha. Ini perlu perjuangan, ini perlu usaha, dan ini perlu contoh suri tauladan dari orang tuanya. Dan semua itu tidak akan bisa kita lakukan kecuali dengan hati yang bersih, hati yang suci, hati yang hidup. Lantas pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga kehidupan hati? Maka ini penting, jamaah. Maka di sini disebutkan oleh penulis ada 4 hal, ya, 4 cara agar hati kita senantiasa hidup, agar hati kita senantiasa hidup. Ya, maka hendaklah kita memperhatikan 4 hal tersebut. Kenapa, jamaah? Karena di dalam mendidik anak-anak kita, di dalam mendidik peserta didik kita, maka kita memerlukan hati yang hidup, hati yang salim, supaya kita tidak, yaitu apa? Memarahi anak kita secara berlebihan, dan supaya kita bisa menahan emosional kita. Dan bagi Anda, wahai saudara dan saudariku, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketika saat ini Anda mungkin belum menikah, atau saat ini Anda sudah menikah tapi belum diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah kepada Allah. Dan atau mungkin saat ini anak Anda masih kecil, anak Anda masih kecil maksudnya, maka ketahuilah bahwasanya mendidik anak itu diperlukan dengan kesabaran, subhanallah, dan perlu kesabaran, dan perlu hati yang salim, hati yang selamat, dan perlu bersihnya hati dalam mendidik anak-anak kita. Kenapa? Yang namanya anak-anak, ya, nanti Anda akan menjumpai anak yang aktif, ya, anak yang masya Allah terkadang apa? Mengulang-ulang melakukan kesalahan. Maka tugas kita adalah memberikan memaklumi kepada anak-anak kita tersebut, ya. Dan disinilah
pentingnya bagi kita untuk menjaga hati kita agar senantiasa hidup. Kenapa? Karena hati hidup, hati yang baik akan memudahkan bagi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Ya, silakan buka halaman 38. Maka yang pertama, ya, kiat agar hati itu hidup adalah yang pertama, kita harus memberikan makanan, ya, dan asupan gizi yang dibutuhkan. Ya, sebagaimana jasad, ya enggak. Kalau jasad kita sehat, kalau kita ingin jasad kita sehat, jasad kita kuat, maka kita harus memberikan makanan dan asupan gizi yang dibutuhkan oleh jasad kita. Demikian juga dengan hati. Maka kita harus memberikan makanan dan asupan gizi yang dibutuhkan. Apa makanan dan asupan gizi yang dibutuhkan oleh hati kita? Maka yang pertama adalah hendaknya kita menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu, mempelajari ilmu yang bermanfaat, ya, menuntut ilmu, talabul ilm, yang mana menuntut ilmu ini adalah satu kewajiban, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, ya. Kemudian jemaah, ia menuntut ilmu yang bersumber dari kitabullah, bersumber dari Al-Quran, dan bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau hati kita ingin hidup, maka datanglah ke kajian, datanglah ke majelis ta'lim, datanglah, karena di dalam majelis ta'lim diturunkan rahmat dan kasih sayang Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama kita, dan bahkan malaikat yang mengelilingi majelis-majelis ilmu. Dan kalau ingin hati kita senantiasa hidup, jangan kita lari dari majelis ilmu. Maka sempatkan waktu kita jamaah, walaupun dalam sepekan satu kali, maka hadirkan. Dan kita sangat butuh kepada ilmu melebihi kebutuhan makan dan minum kita. Dan ilmu yang mana yang kita inginkan adalah ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, yang dengan kita semakin berilmu, akhlak kita semakin baik. Yang dengan berilmu, akhlak kita semakin baik. Yang dengan berilmu, kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu di sini maksudnya adalah qala Allah wa qala Rasul, yaitu yang bersumber dari Al-Qur'an dan juga bersumber daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diantaranya, wahai para ayah dan juga para bunda serta para pendidik serta jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu agar kita menjaga hati kita tetap hidup, maka hendaklah kita sering-sering mendengarkan kalam Allah, mendengarkan Al-Qur'an. Coba kita simak murotal misalkan. Ya, kalau Anda tidak tahu artinya, coba juga mendengarkan apa artinya. Kita simak, kita hayati, kita tadabburi. Ya, yang mana subhanallah, kalaulah hati kita bersih, hati kita suci, maka tidak terasa terkadang air mata kita akan keluar beriringan dengan apa? Kita mendengarkan atau membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan azab Allah Subhanahu wa taala, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kenapa kita sulit menangis? Kenapa selama ini kita tidak bisa menghayati Al-Qur'an, atau kita tidak bisa mentadaburi Al-Quran? Maka jawabannya adalah mungkin hati kita sedang sakit, atau hati kita tidak salim, hati kita tidak selamat, atau hati kita keras sehingga kita sulit untuk menangis ketika mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan. Maka jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hati yang keras, hati yang sakit itu banyak faktor jamaah. Di antaranya adalah dosa, perbuatan dosa dan maksiat. Ya, maka itulah sebab utama menjadi hati yang keras itu disebabkan karena dosa dan maksiat. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, hati agar tetap hidup adalah kita harus menjaga kebugaran hati, ya, dengan bersungguh-sungguh melakukan ketaatan. Ya, kita harus menjaga kebugaran hati dengan bersungguh-sungguh mengerjakan ketaatan dan ibadah. Ya, kita melakukan, ya, ketaatan,
ya, dan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka saatnya di bulan Ramadan ini, wahai para ayah dan juga para bunda serta para jamaah rahiman rahimakumullah, kita berusaha untuk memperbanyak amalan ketaatan yang mungkin di luar pada bulan Ramadan kita malas melakukan amalan sunnah. Maka disinilah, ya, pada bulan Ramadan inilah kita harus semangat melakukan amalan-amalan sunnah, baik itu amalan sunnah rawatib, ya, salat sunnah rawatib yang mengiringkan salat wajib, ya, atau misalkan salat sunnah yang lain, salat duha, ya, atau ditambah dengan salat qiyamul lail, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka saatnya bagi kita untuk memperbanyak amalan ketaatan. Kemudian yang ketiga jamaah, yang dapat hati kita senantiasa hidup, hendaknya kita harus berusaha keras. Ya, hendaknya kita harus berusaha keras menyembuhkan hati dari berbagai macam penyakit. Ya, hendaknya kita harus berusaha keras menyembuhkan hati dari berbagai macam penyakit yang bisa melemahkannya. Ya, apa saja? Yaitu tadi, ya, penyakit hati, yaitu di antaranya adalah sombong, ya, di antaranya adalah ujub, ya, di antaranya adalah yaitu meremehkan orang lain, ya, kemudian di antaranya adalah dosa dan maksiat, dan di antaranya adalah kebodohan. Ya, di antara, ya, penyakit hati adalah kebodohan, kejahilan, dan kelengahan. Dia menyia-nyiakan waktu. Ya, maka menyia-nyiakan waktu menjadikan hati seseorang itu berpenyakit. Ya, dan yang membuat hati kita menjadi sakit adalah perbuatan maksiat dan juga mengikuti hawa nafsu dan yang semisalnya. Inilah yang harus kita jauhkan. Inilah yang harus kita sembuhkan kalau seandainya hati kita masih memiliki berbagai penyakit yang telah disebutkan oleh penulis buku ini. Kemudian yang keempat jamaah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mewaspadai faktor, kita harus mewaspadai faktor luar yang bisa mengancam kehidupan hati. Ya, kita harus bisa mewaspadai faktor luar yang bisa mengancam kehidupan hati, yaitu berupa apa? Godaan syaitan. Ya, yang mana syaitan itu selalu senantiasa mengintai. Syaitan selalu senantiasa menggoda manusia. Kalau seandainya dia orang soleh jamaah, ya, kalau seandainya dia orang yang sudah hijrah, orang yang sudah meninggalkan kemaksiatan, maka setan tidak mungkin masuk dari pintu kemaksiatan. Maka apa? Dia akan masuk dari pintu apa? Melalaikan kewajiban. Contoh misalkan, ketika telah masuk waktu sholat, dia sengaja melalaikan, dia sengaja mengundur-undur waktu. Nantilah. Nah, ini adalah salah satu di antara tipu daya syaitan. Ya, dan di antaranya juga adalah dia menyia-nyiakan waktu, yaitu waktunya dipenuhi dengan kesia-siaan. Ya, bahkan wal iyadzubillah dihabiskan untuk ghibah, dihabiskan untuk namimah dan yang semisalnya wal iyadzubillah. Dan di antaranya juga adalah syaitan memalingkan orang tua agar perhatian orang tua ini tidak berpusat kepada anaknya, sehingga orang tua sibuk dalam mengejar dunia, dalam urusan dunia, tapi melupakan tentang kehidupan akhirat, lupa untuk mendidik istrinya dan lupa untuk mendidik anak-anaknya wal'iyazubillah. Ini adalah tipu daya syaitan. Atau misalkan syaitan masuk dari pintu apa? Dia menyibukkan dirinya sendiri di dalam ketaatan. Dia sibuk bertasbih misalkan di atas sejadah, sampai-sampai dia tidak mau bekerja, sampai-sampai dia tidak mau bermuamalah kepada orang lain, sampai-sampai dia tidak mau berbicara kepada istri dan anaknya, bahkan dia sibuk beribadah. Ini juga tipu daya daripada syaitan. Ini hati-hati jamaah. Ya, maka seorang muslim harus cerdas di dalam menggunakan waktu. Mana yang harus kita skala prioritaskan dan mana yang harus kita tunda, kita akhirkan. Nah, inilah tugas kita. Maka kita harus mewaspadai faktor luar yang bisa mengancam kehidupan hati kita. Di antaranya adalah apa? Godaan syaitan tadi. Kemudian apa lagi?
dan diantaranya adalah gemerlap dunia. Ya, gemerlap dunia, keindahan dunia, yang mana dunia ini kesenangannya adalah menipu, yang mana fitrah manusia itu cinta kepada harta. Mereka menumpuk-numpuk harta mereka sampai datang kematian, dan ketika kematian datang mereka menyesal dan mereka barulah ingin berinfak atau bersedekah, waliyadzubillah. Ya, maka jangan sampai ya kita menjadi orang yang terlena tentang kehidupan dunia, yang mana Nabi SAW bersabda, ad-dunya sijil mu'min wa jannatul kafir. Ya, dunia adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Ya, dunia adalah surganya orang kafir dan penjaranya orang mukmin. Yang namanya penjara maka apa? Tidak bebas. Subhanallah jamaah. Jangankan yang haram, yang halalnya saja dari perkara dunia itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika para sahabat berkunjung ke rumah Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Maka masuklah mereka ke dalam apa? Rumah Abu Darda. Maka ketika dia main ke rumahnya Abu Darda, maka apa? Dilihatnya di dalam rumah itu tidak ada perabotan. Subhanallah, tidak ada perabotan. Kursi tidak ada, meja tidak ada, tikar tak ada. Maka sahabat heran, wahai Abu Darda, mana hartamu? Mana perabotan rumahmu? Maka apa kata Abu Darda? Yang mana perabotan rumahku semuanya telah aku hantar ke negeri akhirat. Maksudnya apa? Disedekahkannya, diinfakkannya, dan dia tidak mau hidup mewah. Subhanallah. Inilah salafus soleh. Berbeda dengan kita. Ya, kenapa? Karena inilah apa sebabnya? Karena banyaknya dosa yang kita lakukan dan karena lingkungan hidup kita yang mayoritas apa? Mereka lingkungan masyarakat kita, tetangga-tetangga kita, mereka lupa tentang akhirat. Mereka sibuk mengejar dunia. Mereka menjadikan dunia ini adalah akhir daripada kehidupan mereka, sehingga mereka lupa untuk menyiapkan hari esok, yang mana kehidupan sesungguhnya adalah kehidupan setelah kematian. Maka jangan sampai kita terlena dengan dunia kita. Bukan berarti kita tidak boleh untuk mendapatkan bagian daripada dunia, boleh. Akan tetapi jangan berlebihan, dan jangan sampai dunia kita ini melalaikan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya, jangan sampai dunia kita ini melalaikan kita untuk mendidik anak-anak kita jamaah. Kemudian jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai para ayah dan juga para bunda, satu hal yang harus kita ingat, bahwasanya dosa yang kita lakukan itu dapat berdampak bagi diri kita dan juga bagi anak dan istri kita dan bahkan bagi usaha kita. Subhanallah. Ini dampak dosa ini, dampak maksiat. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Dawa, bahwasanya maksiat itu, dosa itu memiliki dampak. Ya, salah satu di antara dampaknya dosa dan maksiat itu adalah dia nanti bisa bertitik hitam di dalam hati kita. Ya, lihat di dalam halaman 39 yang ada bukunya. Maka di sini Nabi SAW bersabda, ya, bahwasanya apa? Dampak daripada dosa dan maksiat, ya, apabila seseorang melakukan kesalahan atau seseorang melakukan perbuatan dosa, maka kelak hatinya terdapat sebuah titik yang berwarna hitam di dalam hati tersebut, yang mana Nabi SAW bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbi nuqtah. Kata Nabi SAW, yaitu apa? Sesungguhnya seseorang hamba, kata Nabi, apabila dia melakukan sebuah kesalahan, apabila dia melakukan sebuah kemaksiatan, apabila dia melakukan sebuah dosa, maka khati'atan nukitat fi qalbi nuqtatan atau nuqtatun sauda, ya, maka di dalam hatinya terdapat titik hitam. Ya, apabila kita melakukan kesalahan jamaah, kita melakukan dosa, maka terdapat satu titik hitam di dalam hati kita. Kemudian kata Nabi SAW, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Dan apabila ya dia, yaitu apa? Meninggalkannya, ya, dia tidak berbuat lagi kesalahan, dia tidak lagi berbuat kemaksiatan,
dia tidak lagi terjatuh di dalam dosa, maka dia tinggalkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meninggalkan perbuatan tersebut dan diiringi dengan apa? Wastaghfara wa taba. Ya, dan diiringi dengan meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah, suqila qalbuhu, maka akan dihilangkan titik hitam itu. Hatinya akan dibersihkan jamaah. Ya, kemudian apabila dia mengulang lagi, ya dia terjatuh di dalam kesalahan lagi, ya dia melakukan perbuatan dosa lagi, ya, dan terus seperti itu dan dia tidak menyesal, bahkan dia tidak meminta ampun kepada Allah, dia tidak segera bertobat kepada Allah, maka hatinya akan dipenuhi dengan titik hitam. Maka apabila hati waliyazubillah telah terpenuhi dengan titik hitam, hati menjadi hitam, bahkan berkarat dikarenakan dosa, maka sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sulit untuk membedakan mana yang taat, mana yang ketaatan, dan mana yang kemaksiatan waliyazubillah. Inilah hati yang sakit, dan bahkan hati ini bisa menjadi hati yang mati waliyazubillah. Maka saatnya ya kita melihat, kalau seandainya kita melakukan kesalahan, segera meminta ampun kepada Allah. Termasuk jamaah, wahai para ayah dan juga para bunda, kalau kita salah dalam mendidik anak kita, kita berlaku kasar kepada anak kita, segera minta maaf kepada anak kita, tidak masalah jamaah. Terkadang apa? Kita selaku orang tua yaitu apa? Memiliki ego yang tinggi. Artinya apa? Orang tua terkadang malu untuk minta maaf kepada anaknya, padahal dia salah. Bahkan apa? Anaknya disuruh minta maaf kepada dia. Nah, ini adalah ego orang tua yang tinggi. Maka di dalam konsep pendidikan fitrah, ya, di dalam kita memperbaiki karakter anak kita itu, kita harus menurunkan ego kita jamaah serendah-rendahnya. Artinya kalau salah, kita segera minta maaf kepada anak kita, bilang tidak masalah. Dan ini tidak menjatuhkan kehormatan kita, martabat kita sebagai orang tua. Bahkan ini adalah contoh yang kelak akan dicontoh oleh anak kita, yang mana dengan itu dia akan sadar anak kita bahwasanya apa? Kalau melakukan kesalahan maka segera minta maaf. Ya subhanallah. Maka jamaah, ya di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan ya bahwasanya apa? Kelembutan itu akan selalu membawa kepada kebaikan. Kelembutan selalu membawa kepada kebaikan, dan tidaklah satu keluarga, kata Nabi, dan tidaklah di sebuah keluarga apabila diangkat kelembutan diangkat darinya, ya kasar, ya suka bentak anaknya, tidak boleh salah dikit dimarahkan anaknya, bahkan main pukul waliyazubillah, maka hilang keberkahan di dalam rumah tangga tersebut waliyazubillah. Ini hati-hati bagi kita wahai para ayah, karena kita adalah sosok pemimpin di dalam rumah tangga kita, maka hendaklah kita perlakukan anak kita dengan kelembutan. Demikian juga istri kita lakukan dengan kelembutan. Ya kenapa? Karena kelembutan itu akan membawa kepada kebaikan. Siapa yang mengatakan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah jemaah. Coba kita renungkan ya, apa kata Nabi? Baiti jannati ya ndak? Apa artinya? Baiti jannati apa artinya? Ibu-ibu tahu apa artinya? Naam, rumahku adalah surgaku. Subhanallah. Rumahku adalah surgaku. Surga jamaah itu adalah tempat yang indah, tempat yang aman. Lihat Nabi SAW menjadikan rumahnya bagikan surga. Artinya apa? Di dalam rumah tersebut dihiasi dengan kelembutan, dengan keindahan, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita muhasabah diri kita, terutama Anda wahai para istri, lihat suami ini betah enggak di rumah? Kalau suami Anda tidak betah di rumah, mungkin ada salah pada diri Anda, mungkin pelayanan Anda tidak baik kepada suami Anda. Ya. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita ini betah di rumah. Jangan terbalik, betah di luar ya enggak? Kan banyak orang betah di luar yang daripada di rumahnya kan? Terutama di warung kopi. Kenapa? Karena ada yang buatkan kopi. Ya kan? Maka terkadang suami itu apa? Senang minum kopi apa? Di warung kopi. Kenapa? Karena ditanya, "Bawa datang mau minum kopi apa?" katanya.
Ya kan? Kalau di rumah, ditanya, "Bang, dari mana, Bang?" Ya kan? Nah, subhanallah nih. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya Rasulullah SAW adalah suri teladan yang baik dalam semua hal, subhanallah. Dalam masalah rumah tangga, ya beliau adalah kepala rumah tangga yang sangat luar biasa. Dalam sosok seorang pendidik, Nabi adalah sangat luar biasa. Dalam seorang pemimpin adalah sosok pemimpin yang sangat luar biasa, subhanallah. Maka jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa menggapai baiti jannati kalau seandainya di dalam rumah tersebut masih yaitu melampiaskan atau yaitu meluapkan amarahnya. Tidak bisa jemaah. Ya, kenapa? Karena menahan amarah ini adalah bagian daripada seseorang dia bisa menahan hawa nafsunya. Maka tugas kita adalah kita melatih diri kita agar bagaimana di dalam mendidik anak kita jangan dilandasi dengan amarah, hawa nafsu amarah, karena amarah itu selalu mendatangkan kemudaratan baik di dunia maupun di akhirat, dan ini kemarin telah kita bahas pada pertemuan yang kedua. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita adalah menjaga hati kita agar hati ini senantiasa tetap hidup, agar hati ini senantiasa selamat, agar hati ini selalu senantiasa dipenuhi dengan kalam Allah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hiasi hati kita, ya kesimpulannya adalah yang pertama dengan ilmu, dan yang kedua dengan ketaatan, dengan amal soleh, dan yang ketiga kita berusaha untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita dengan apa? Ya, dengan meninggalkan kemaksiatan. Kita jangan yaitu berlama-lama di dalam sebuah kemaksiatan. Salah satunya masalah ribawi. Ini penting. Ya, masalah masalah ribawi. Ya, banyak di antara orang, ya saya perhatikan ada orang masya Allah dia taat, tapi transaksi jual belinya, usahanya dari dana ribawi. Ya, ribawi di bank. Tidak boleh ini. Subhanallah, wahai para ayah dan juga para bunda. Ya, dosa riba itu bertingkat-tingkat. Ya, ada 70 tingkat. 70 ya? 70 kan? Hah? Ya kan? Nah, tingkatan yang paling rendah itu sama dengan berzina dengan ibunya, waliyadzubillah. Ya. Maka bagaimana mungkin kita akan mengambil keberkahan kalau seandainya usaha kita dari harta yang haram? Ya, dengan apa? Bagaimana mungkin kita akan berkah kalau seandainya rumah kita dari tadi ribawi, kendaraan kita ribawi, semuanya ribawi. Ya. Jadi bagaimana solusinya? Maka hiduplah kita sesuai dengan apa adanya. Kalaupun kita hendak berhutang, maka carilah yang akadnya tidak ada ribawi. Ya. Dan seseorang itu dia tidak akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah kecuali dengan ilmu, dan itu semua bermuara kepada hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Maka tugas kita adalah yaitu kita harus menjaga hati kita agar senantiasa untuk tetap hidup. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah, ya hendaklah kita berusaha untuk bersungguh-sungguh di dalam mendidik anak kita tanpa amarah, dalam tanda kutip, yaitu dalam konteks pendidikan yang mungkin dulunya yang memiliki sifat suka marah, ya enggak? Kan ada orang sifat seperti ini. Maka berusaha untuk dihilangkan dengan apa? Dengan menerapi hati kita, dengan menerapi hati kita dengan materi tazkiyatun nufus, yaitu mensucikan hati kita. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan satu bab lagi, dan ini sebagai penutup. Ya, insyaallah nanti kita sampai jam 11.25 menit dan kita adakan sesi tanya jawab. Ya, kalau ada yang ingin bertanya maka silakan, atau bisa melalui WA. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah satu hal yang sangat penting juga, yang mana ini adalah berkaitan dengan hati kita, adalah yaitu tentang keikhlasan di dalam mendidik anak kita. Ikhlas jamaah, keikhlasan. Ya, dan silakan buka halaman 41. Kepada para ayah dan juga para bunda serta para pendidik yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ini adalah ibadah, dan bahkan semua ibadah itu harus dibangun dengan keikhlasan.
Sekarang pertanyaan, apa tuh ikhlas? Apa sih ikhlas itu? Maka ikhlas itu adalah mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika Anda hendak marah kepada anak Anda, lihat keikhlasan kita. Kenapa? Karena orang yang mendidik anaknya dengan amarah, terkadang kurangnya keikhlasan yang ada pada diri dia. Kenapa jamaah? Karena tadi kita sebutkan bahwasanya ikhlas adalah mengharapkan pahala di sisi Allah. Terdapat dalam sebuah hadis, ya, di dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, yang artinya barang siapa yang menahan amarahnya, ya, barang siapa menahan amarahnya dan dia bisa melampiaskan amarahnya, lalu ditahannya karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang ini nanti akan dimasukkan ke dalam surga dan dia akan dipersilahkan untuk memilih bidadari yang dia sukai. Subhanallah. Ini keutamaan apa? Orang yang menahan amarahnya jamaah. Ya, jadi mereka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena terkadang orang yang tidak bisa menahan amarahnya, yang dia melampiaskan amarahnya tersebut, ini pertanda kurangnya keikhlasan bagi dia mendidik anak-anak mereka. Maka kita lihat keikhlasan kita dalam mendidik anak kita. Seberapa jauh ikhlas kita dalam mendidik anak kita jamaah. Maka didiklah anak-anak kita dengan penuh keikhlasan. Yang mana keikhlasan inilah yang akan memberikan kemudahan bagi kita untuk di dalam mendidik anak-anak kita. Kenapa? Karena keikhlasan ini akan membantu kita untuk memudahkan melakukan semua ketaatan yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Contoh saja, ya enggak? Puasa misalkan. Puasa itu kira-kira amalan yang berat atau ringan jamaah? Berat atau ringan? Hah? Berat. Nah, berat bagi siapa? Bagi mereka yang tidak ikhlas. Ya, sholat berat atau ringan? Berat bagi siapa? Bagi mereka yang tidak ikhlas. Demikian juga apa? Mendidik anak. Berat atau ringan? Berat bagi mereka yang tidak ikhlas di dalam mendidik anak-anak mereka. Maka satu hal yang harus kita perhatikan. Setiap amal ibadah kita, maka hendaknya kita lakukan dilandasi dengan keikhlasan. Demikian juga mendidik anak. Kenapa? Karena mendidik anak adalah ibadah. Kenapa disebut ibadah? Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya ibadah itu memerlukan keikhlasan. Maka seseorang kalau dia ikhlas menjalankan ibadah puasa, tidak berat bagi dia puasanya, tidak. Ya, sekarang alhamdulillahnya tidak, kita telah sampai di penghujung siang hari. Ya, sebentar lagi akan masuk waktu azan zuhur. Ya, pertanda bahwasanya kita telah kurang lebih 6 atau 7 jam ya sedang menjalankan ibadah puasa dan tak terasa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita di dalam menjalankan ibadah puasa ini. Ya, demikian juga dalam masalah salat. Ya, orang yang ikhlas di dalam salat, mereka akan mudah melakukan salat. Ya, mungkin dulu ya enggak. Ya, mungkin Anda pernah merasakan ketika belum mendapatkan hidayah ketaatan, merasa berat melaksanakan salat. Kenapa? Karena satu hari kita harus salat 5 kali. Subhanallah. Satu hari harus salat 5 kali. Dan ini akan terasa berat bagi siapa? Bagi mereka yang tidak ikhlas. Ya, bagi mereka yang hanya sekedar melakukan rutinitas saja. Ya, tidak merasakan kenikmatan di dalam beribadah. Ya, dan keikhlasan ini akan membantu seseorang ya untuk apa? Melakukan ketaatan, akan membantu seseorang akan melakukan di dalam mendidik anak-anak mereka. Maka jamaah, para ayah dan juga para bunda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita koreksi lagi keikhlasan kita. Kita koreksi keikhlasan kita. Apakah selama ini kita telah ikhlas dalam mendidik anak-anak kita? Ataukah karena keterpaksaan? Ataukah karena tidak nyaman? Kan ada seperti itu ya, orang tua merasa tidak nyaman ya dengan tetangganya misalkan, ya, atau misalkan karena guru anaknya. Ya, ada orang yang seperti ini ya, yang mana mereka tidak memperhatikan keikhlasan di dalam mendidik anak-anak mereka. Subhanallah. Kalaulah kita ikhlas di dalam mendidik anak kita, insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala
akan menuntun kita. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya apabila kita melakukan sesuatu, hendaklah semangat dalam hal yang bisa memberikan manfaat bagi kita. Dan jangan lupa, hendaknya kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Nabi, ya ihris ala yanfa'uk wa la ta'jas wasta'in billah. Bersemangatlah, kata Nabi, dalam hal yang bisa memberikan manfaat kepadamu, termasuk di dalam mendidik anak. Kita harus semangat wahai para ayah, kita harus semangat wahai para bunda, dan semangat ini harus dilandasi dengan ilmu, dan semangat ini harus dilandasi dengan rambu-rambu syariat. Dan jangan sampai kita hanya sekedar bermodal semangat tanpa dilandasi dengan ilmu. Kemudian setelah itu, mintalah pertolongan kepada Allah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak menjadikan kita hamba yang malas, hamba yang hanya bergantung dengan kekuatan kita. Karena kalaulah bukan pertolongan Allah, kita bukanlah siapa-siapa. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan bisa mendidik anak-anak kita. Maka satu hal yang harus kita sadari, bahwasanya pertolongan Allah itu sangat penting bagi kita, dan pertolongan Allah itu begitu dekat bagi mereka yang bertakwa dan ikhlas di dalam beramal. Kemudian jemaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan melanjutkan, yaitu tentang berkaitan tentang masalah keikhlasan ini dengan beberapa poin nanti akan disebutkan oleh muallif ya pada pertemuan berikutnya, pada pertemuan yang keempat biiznillah. Dan mudah-mudahan ya selama ya kurang lebih dalam 4 kali pertemuan ke depan, ya 1 bulan, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk menyelesaikan buku ini. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Ya, karena waktu telah habis, yaitu jam 11:25, maka masih ada 5 menit lagi. Ya, masih ada waktu 5 menit, maka kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Ya, sambil menunggu sesi tanya jawab, maka kita akan menyebutkan beberapa kesimpulan dari pertemuan kita yang ketiga ini. Nah, yang bapak-bapaknya ada yang tanya kan? Masya Allah, ya. Para ayah, ya ayah yang soleh, ya yang selalu berusaha belajar untuk menjadi, yaitu apa? Orang tua yang baik. Nah, bagi para bunda atau para akhwat atau ummahat, ada yang ingin tanyakan? Silakan bisa ke WA ya. Nah, baik, sambil kita nunggu pertanyaan, ya kita akan menyimpulkan beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, modal utama agar tidak marah kepada anak kita adalah hati yang bersih. Ini modal utama. Memang subhanallah ya, ada orang yang mungkin dulunya dia sering marah, tapi subhanallah setelah dia ngaji, dia telah belajar, dia menterapi, seolah bisa, dan akhirnya apa? Dia tidak marah lagi. Ya, dan ini saya perhatikan ada beberapa orang yang seperti ini, subhanallah. Ya, dan ini adalah salah satu faktor hati yang salim, hati yang baik, hati yang selamat, yang mana dengan ilmunya tersebut hati bisa hidup, dia bisa mengambil manfaat daripada ilmunya. Maka yaitu apa? Hati yang bersih, hati yang selamat, ini adalah modal utama agar kita tidak selalu marah kepada anak kita jamaah. Maka introspeksi diri kita wahai para ayah dan juga para bunda serta para pendidik, ya yang Anda mungkin guru, ya para pendidik atau ngajar TPA, ya atau mengajar sebuah sekolah dasar atau yang semisalnya, maka tugas kita adalah menahan amarah kita. Dalam tanda kutip ya, bukan berarti kita tidak boleh marah, boleh marah pada waktu yang tepat. Ya, pada waktu yang tepat, sebagaimana Nabi sebutkan bahwasanya apa? Bahwasanya ketika anak telah sampai usia 10 tahun, maka boleh untuk memukul anak kalau seandainya dia tak sholat. Nah ini, ya ini menunjukkan apa? Ada waktu-waktu yang tertentu yang kita memang mengharuskan untuk memarahi anak kita, bahkan kita pukul. Ya, di antaranya adalah ketika dia sudah sampai usia 10 tahun, lantas dia tidak sholat, melalaikan sholat. Nah ini anak usia berapa? 10 tahun. Nah yang kita bicarakan di sini adalah anak-anak yang di bawah usia 10 tahun.
Ya, terutama anak-anak yang di bawah usia 7 tahun, anak usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun ini yang Masya Allah yang aktifnya ini. Ya, nah, itu kesimpulan yang pertama. Kemudian jemaah, kesimpulan yang kedua, hendaknya seorang muslim menjaga kebersihan hatinya. Ya, hendaknya setiap muslim menjaga kebersihan hatinya. Ya, agar hatinya senantiasa hidup dengan melakukan yang pertama, menuntut ilmu, talabul ilm, dan mengamalkan ilmunya. Ini penting. Ya, menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu ini adalah hal yang pertama yang dapat menjadikan hati kita hidup. Coba lihat orang awamnya, tidak jamaah, orang yang tak pernah datang ke kajian, ya, orang yang tak pernah datang ke kajian, mereka tak faham. Ya, terkadang apa? Mereka yaitu apa? Melakukan sesuatu yang menurut mereka baik, padahal tidak baik. Ya, ini jelas. Ya, bagaimana mungkin dia akan bisa menjaga hatinya kalau seandainya dia tidak tahu ilmunya. Dan yang kedua, yaitu apa? Yaitu masih poin yang kedua tadi, yaitu kiat agar hati tetap hidup. Kesimpulannya yang kedua adalah yaitu apa? Bersungguh-sungguh meninggalkan kemaksiatan. Ya, meninggalkan kemaksiatan jamaah. Ya, artinya kita jangan merasa betah dengan dosa. Misalkan ya, orang yang masih melakukan transaksi ribawi, jangan merasa betah. Ya, harusnya apa? Meninggalkan, berusaha untuk apa? Menghilangkan transaksi ribawi. Ya, dalam masalah apapun itu. Ya, contoh misalkan juga yang kedua adalah yaitu apa? Misalkan tempat lingkungan hidup kita, yaitu apa? Banyaknya orang melakukan kemaksiatan, judi, khamar misalkan. Ya, kita harus hijrah. Kita meninggalkan, dosa tetap di situ. Ya, apalagi tempatnya dipenuhi dengan kesyirikan, kita harus pindah. Ya, kita cari ya tempat yang memang yang banyak ya di tempat tersebut dilakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan yang terakhir, yang ketiga maksudnya dari poin yang kedua ini, yaitu hendaknya kita senantiasa mewaspadai godaan syaitan. Ya, harus mewaspadai godaan syaitan. Ya, dan gemerlap dunia. Ya, serta lingkungan yang tidak baik. Ini penting. Ya, yang mana ketiga hal ini bisa memberikan nutrisi hati kita tetap hidup dan bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan yang ketiga jamaah, di dalam mendidik anak diperlukan keikhlasan. Di dalam mendidik anak diperlukan keikhlasan, karena mendidik adalah ibadah. Di dalam mendidik anak diperlukan keikhlasan, karena mendidik anak adalah ibadah. Dan ibadah diperlukan keikhlasan. Kemudian kesimpulan yang keberapa? Keempat ya. 6. Seseorang akan dimudahkan di dalam mendidik anak-anak mereka. Ya, seseorang akan dimudahkan di dalam mendidik anak-anak mereka sesuai kadar seberapa besar ikhlas dia kepada Allah. Ya, sesuai kadar keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, semakin besar ikhlas kita dalam mendidik anak kita, maka semakin Allah berikan kemudahan bagi kita. Ya, maka ikhlas ini perlu dilatih. Ikhlas perlu dilatih. Dan ikhlas ini kita usahakan. Ya, dan kita tidak boleh mengklaim diri kita ikhlas ya di dalam mendidik anak-anak kita, tapi kita berusaha untuk ikhlas di dalam mendidik anak-anak kita. Di antaranya adalah bahwasanya kita ikhlas di dalam mendidik anak kita adalah tidak mudah marah ya ketika anak kita melakukan kesalahan, dan kita berusaha memberikan uzur kepada anak kita berusaha untuk memaklumi anak kita tersebut. Kemudian kesimpulan yang terakhir jamaah, ya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesimpulan yang terakhir, hendaknya
seorang ayah dan juga seorang bunda menjadikan iman dan amal soleh, hendaknya seorang ayah atau seorang bunda termasuk para pendidik menjadikan amal atau menjadikan iman dan amal soleh sebagai jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, sebagai jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada dia, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada dia di dalam mendidik anak-anaknya. Ya, di dalam mendidik anak-anaknya. Ya, artinya kita jadikan iman dan amal soleh kita ini ya sebagai jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita agar kita mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Artinya kita tidak usah banyak mengeluh jamaah. Ya, tidak usah banyak mengeluh dalam semua hal, baik dalam mendidik anak kita, semuanya jangan mengeluh. Ya, kenapa? Karena orang yang mengeluh terkadang apa? Dia adalah kurang ikhlas di dalam menjalankan tugas dia sebagai orang tua. Ya, boleh mengeluh tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan keluh kesah kita kepada Allah, jangan kepada makhluk. Makhluk itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita di dalam mendidik anak-anak kita. Nah, demikian jamaah, ya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pekan berikutnya Allah mempertemukan kita kembali di majelis ilmu, yaitu masih di dalam bulan suci Ramadan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good.